Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihat. Wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul alamin wa samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim u'adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafi'ina wa qudwatina wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima khuliq wal khatib lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa sahbihi wa bidari wa adi. Amma ba'd. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu syaitan minal masjid dzalika bi annahu qalu innamal bai'a misla riba wa halallahu bai'a wa harama riba. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atun haqqun 'ala Allah ta'ala ala yudkhilahumul jannah wa la yudhiquhum na'iman mudminan khamr wa akila riba wa akila malil yatim bi ghairi haqqi wa aqul walidain. Sadaqallahul azim wa rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan sehat walafiat, dan masih diberikan taufik hidayah, diberikan kesempatan kita masih untuk mendatangi majelis ilmu, dan tidak ada orang yang paling beruntung duduk di majelis ilmu, karena orang itu pasti akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Ketika sudah ulur, tidak bisa hadir karena umur, karena sakit, karena tua, maka catatan itu tetap berjalan. Maka dia matinya itu disebut orang mati syahid, artinya mati tanpa hisab, karena itu merupakan orang yang betul-betul mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Andai kata mereka tahu fadilahnya orang yang duduk di majelis ilmu, dan mereka itu tahu hadiahnya, maka mereka itu seperti satu sama lain bermusuhan, bisa bunuh-bunuhan,
karena ingin merebut pahalanya tadi, maka satu buah pedang bunuh satunya, satu buah pedang bunuh. Saking besarnya pahalanya orang duduk di majelis ini. Karena mereka tidak tahu dan mereka tidak mengutamakan dan mereka ya akhirnya timbul apa? Malas. Ya. Kalau dia tahu, bahkan Allah bertanya kepada malaikat, kalau mereka tahu, malaikat bagaimana surga, andai kata dia duduk sejenak saja dia dapat surga, niscaya dia tidak akan bangkit dari tempat duduknya sampai mati, karena tahu surga itu. Bagaimana kalau tahu siksanya neraka orang meninggalkan ini, atau orang tidak belajar, maka dia pun tidak akan berani sekali-kali meninggalkan ilmu lagi. Dan apalagi dia tahu isi dari dua ilmu tadi, pasti mereka akan bunuh satu sama lain, akan saling membunuh karena saking besarnya pahala. Inilah orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala hidayah. Maka kerakusan tadi, ya kerakusan di majelis ilmu, tapi bukan artinya orang yang melampaui batas atau orang yang malas-malesan, bukan. Jadi betul-betul mereka butuh untuk supaya bisa mengetahui bagaimana kedudukan ilmu ini. Yang jelas dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Ini banyak orang yang mati, yang sudah mati itu menyesal, bukan menyesal apa-apa, menyesal waktunya habis. Kenapa dulu aku masa itu tidak bisa duduk di majelis ilmu? Kalau aku tahu di majelis ilmu seperti itu, niscaya ya Allah hidupkan aku tidak akan pulang pergi duduk di majelis ilmu. Kata si orang mati. Karena saking besarnya hadiahnya surga dari Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah. Amin. Dosa orang tua kita, semua keluarga saudara, anak kita, zuriat kita, mudah-mudahan jadi anak soleh solehah. Jabir bin Khabbah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala Allahumma sholli ala Muhammadin wa anjilhu munjalal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhu munzala muqarraba indaka yauma qiyamati wajabat lahu syafaati. Artinya ya Allah tambahkanlah kesejahteraan untuk Nabi Muhammad dan tempatlah dia pada kedudukan yang dekat di sisi Engkau di hari kiamat. Maka pasti dia mendapatkan syafaat pertolonganku dalam kitab sifat. Jadi dalam baca salawat ini pasti mendapat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, malam ini kita lanjut. Mungkin sudah sering diucapkan atau sering tahun berapa diulang-ulang. Mungkin yang masuk anak-anak baru masuk sekolah, walaupun umurnya sudah tua, tapi baru masuk.
yang lahar, ya. Masuk yang majelis, bukan yang lahar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini bab riba. Orang-orang yang makan riba itu tidak akan mampu berdiri tegak, kecuali hanya seperti orang yang berdiri didorongkan oleh setan. Bisa berdiri kalau didorongkan setan. Dana gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama saja seperti riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan, melarang riba. Apa riba? Yang ada bunganya, yang ada titil, apa namanya? Bang titil, bang tutul atau bang titil? Atau limolasan, atau limolasan. Saya nggak paham begitu. Yang paham orang pasar itu. Apa sifatnya lebih merugikan orang lain, namanya riba. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun haqqo Allah Ta'ala ala yudkhilahumul jannah wa la yudhikuhum na'imah mudminu khamrin wa akilu riba wa akilu mal yatim bighairi haqqi wa haqqul walidain. 4 orang yang sudah seharusnya Allah Ta'ala tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak memberikan rasa kenikmatan surga. Mereka itu ialah golongan sesatu peminum arak, peminum minuman keras, yang kedua orang makan harta riba, ketiga orang yang makan harta anak yatim, harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, dan yang keempat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini hadis riwayatkan Al-Hakim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'a mubiqat. Qalu wa ma hiya? Qala asyirku billah was-sihir wa qallu nafsi allati haramallah illa bil haqqi wa aqallu riba wa aqallu malil yatim wa tawali wal firar yawma zafi wa qadafu muhsanatin wa filatil mu'minat. Hindari 7 perkara yang merusakkan. Yang pertama, mereka bertanya, apakah 7 perkara itu? Rasulullah SAW menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua
perbuatan sihir. Ketiga, membunuh orang yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak. Empat, makan harta riba. Enam, makan harta anak yatim. Enam, berpaling dan lari mundur dalam peperangan. Mundur, diajak berjuang, mundur. Gitu. Tapi kalau diajak enak, rame-rame, ya. Tapi kalau kerja bakti, mundur. Gitu. Jadi orang mundur itu apa? Tidak memasang tenaganya, tidak memasang hartanya, tidak memasang badannya. Itu orang mundur dari berjuang dari jalan Allah. Ini rusak. Ketujuh, menuduh berbuat zina, lacur kepada para wanita yang lena, apalagi mereka beriman, memfitnah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi Muhammad SAW, ar-riba salah satu wa sab'una baban aisaruha mislu an yaqiha rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintu atau jarak. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki yang menyetubui ibu kandungnya sendiri. Paling ringan itu bunga 0,001%. Dosanya sudah mereka suci ibunya. Riwayat Al-Hakim itu. Kembali Nabi SAW bersabda, nasibu riba adamu indallahi ta'ala min salasin wa salasina yaziyatan yadniyuha rajulu fil Islam. Dan riba itu lebih besar dosanya bagi Allah Ta'ala daripada 33 perbuatan zina. Masya Allah, 33 berbuat 33 kali zina sama sesuap nasi riba, dosanya besar sesuap nasi yang dimakan. Apalagi di starter ini, mobil starter, sepeda motor starter, lebih dosanya daripada 33 zina yang dilakukan oleh laki-laki dalam masa Islam. Ini Islam. Kemudian Nabi meneruskan bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu rajul wa ya'lamu asyaddu min sikin wa salasina ya zaniyah. Satu dirham dari riba yang dimakan oleh seseorang sedang dia mengetahuinya, lebih besar dosanya daripada 36 perbuatan lacur atau zina. Satu dirham
Anggap saja 1 dirham 1.000 rupiah atau 3.000 rupiah. 1 real lah 5.000 ya. Di 1 dirham. Lebih besar dosanya 36 zina. 2 dirham 7 rupiah. 3 dirham bunuh diri. Terus sholat diterima. Orang makan riba, sholat diterima enggak? Diterima. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza barajul dirham bidirham wa dinar bidinar raini faqat roba faida amila syai'an minal khilati roba wa khada Allah azza wa jalla wa takhada ayatillahi uzuwa." Apabila seorang laki-laki menjual 1 dirham dengan 2 dirham dan 1 dinar dengan 2 dinar, maka sungguh dia telah melakukan riba. Jika dia membuat satu alasan, maka tetap telah melakukan riba yang telah menipu Allah Azza wa Jalla dan pula mempermainkan ayat-ayat Allah. Jadi beli roti 1 dirham dijual 2 dirham, itu termasuk riba, kecuali barang antik. Barang antik itu yang mahal, nyarinya susah, itu boleh, asal jangan terlalu jadi kalau kamu beli 1 dirham, kamu jual 3 dirham, itu enggak boleh. Yang boleh beli 3 dirham, dijual 1 dirham, jadi menguntungkan yang beli. Itu pahalanya 2 dirham. Tapi tidak ada. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam akila riba amikala wa katibahu wa syahidah. Rasulullah SAW bersabda, melaknat, mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang menulis harta riba, dan orang yang menjadi saksi harta riba. Sak kelompok yang dapat komisi dari riba melaknat. Ini riwayat Muslim. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kala Nabi SAW di kisah Isra'nya, "Fantalaqa fi Jibril ila rijalin katsiratin kullu rajulin minhum badnuhu misla badnil ba'ir dahmi mundidina ba'duhu malabadi ala sabiqan ala Fir'aun yata'uhum alu Fir'auna yuraduna ala nar guduwa wa asyiya yubiluna mislal ibili manhuma yabituna ijaratan wa sajarah lasma'una wa la ya'kulun fa idza akhasam bihim asabatil kalbutun qamu fatamila bihim butunan hum fayasra'un
sumayakum ahadum famailat bihi badnu fasra'a wala yastati auna an yarji'u hatta yugasim alu fir'aun mubina mudirina padalik adabum bil barjah. Maka berangkatlah Jibril dengan membawa saya sampai kepada banyak laki-laki yang masing-masing mereka perutnya besar seperti perut onta yang besar. Mereka itu saling berebut satu sama lainnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh keluarga Fir'aun. Sedang keluarga Fir'aun mendorong-dorong mereka bersama-sama masuk neraka. Di pagi hari dan pada sore hari berdatangan seperti onta-onta rakus yang diteriakkan akan lebih giat berjalan, atau seperti yang sudah mempunyai sifat rakus bergerak dengan sangat mencari makanan dan sebab lapar. Mereka itu sama mendorong batu dan pohon dengan tiada mendengar dan tiada berpikir. Apabila orang-orang berperut besar itu mereka, ada orang-orang lain, maka berdirilah sedang perutnya yang besar itu seakan-akan mendorong mereka sehingga terpelantinglah mereka jatuh. Kemudian salah seorang dari mereka mencoba berdiri lagi, maka perutnya yang besar pun seakan-akan mendorong dia sehingga dia jatuh juga. Maka mereka tidak bisa kembali ke tempatnya semula, sehingga didesak oleh keluarga Fir'aun. Mereka maju mundur, maka itulah siksa mereka dalam barzakh, belum sampai kepada neraka. Alam barzakh antara dunia dan akhirat. Itulah bagi orang-orang yang makan riba, perutnya buncit, ya, kebanyakan ya dimakan lebih. Bukan kamu berumur buncit itu kamu makan riba, enggak. Memang khususmu besar, ya. Nanti dari belakang itu kok buncit, ternyata hamil. Nah, itu kamu jangan mengatakan orang punya buncit makan riba. Enggak taunya dia wali Allah pun. Ya, hati-hati. Ada punya buncit tahu wali. Gitu. Ada yang kurus, ternyata memang pengemis. Nah, kan bingung. Ini sa'ahadah. Dan keluarga berkata, ya Allah, janganlah kiranya engkau datangkan hari kiamat selama-lamanya. Sampai takut yang masuk di kuburan itu takut jangan kiamat. Lebih dasar lagi, meletus perutnya hari kiamat itu. Adhula ali Fir'aun asal ada. Masukkanlah keluarga Fir'aun kepada siksa yang paling pedih. Saya Muhammad bertanya, hei Jibril, siapakah mereka itu? Mereka adalah umatmu yang setiap hari makan harta riba. Setiap hari, ya, nagih terus. La yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabatuhu syaitan minal masih. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti orang berdiri didorongkan oleh setan dari sebab karena gila. Jadi orang makan riba itu disebut orang gila. Ya. Kalau tambah namanya orang lagi gila. Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW bila selesai sholat subuh, beliau menghadap kepada kami, maka beliau bersabda kepada para sahabatnya, apakah dari antaramu ada yang bermimpi?
maka beliau menceritakan kepadanya apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekendaknya pada suatu hari beliau bersabda lagi, apakah dari antaramu ada yang bermimpi tadi malam? Kami menjawab tidak ada. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh saya tadi malam bermimpi. Tahu ada dua orang yang kemudian mereka mengeluarkan saya ke tanah yang disucikan, lalu pergi bersama-sama sampai ke sebuah sungai yang mengalirkan darah, yang di dalamnya ada seorang laki-laki sedang berdiri di tepi sungai itu. Ada seorang laki lain memegang batu dan memperhatikan laki-laki di dalam sungai. Apakah dia mau keluar dari sungai? Maka dilempar tempat arah mulutnya oleh laki-laki yang di tepi sungai, sehingga dia kembali ke tempat semula. Begitulah seterusnya. Setiap laki-laki di dalam sungai itu mau keluar, maka dilempar, ditempatkan lagi pada mulutnya sehingga kembali ke tempat semula. Maka saya bertanya kepada Jibril, siapakah laki-laki di dalam sungai itu ya Jibril? Nah, maka malaikat Jibril menjawab, dialah tanda-tanda orang-orang yang makan harta riba masa hidupnya. Hadis riwayat Bukhari Sahih. Dan Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, saya telah menjual gelang kaki dan perak kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar menaruh gelang kaki di telapak tangannya dan sebagian di telapak pada tangan yang satunya. Ternyata gelang kaki itu lebih berat dari sebuah dirhamnya. Lalu Abu Bakar mengambil gunting dan memotong gelang kaki. Saya mengusulkan, Khalifah Rasul, kelebihannya untuk engkau. Abu Bakar berkata, saya pernah mendengar dari Nabi SAW, Az-Zaidu wal Mustaridu billah, orang yang menambah dan orang yang minta tambahan kedudukan adalah masuk di dalam neraka. Tapi termasuk riba. Utang emas 10 gram, bayar 15 gram, itu termasuk riba. Utang 3 gram, ya, bayarnya 1,5 gram, itu kurang, harus dilunasi. Diterangkan bahwa sebab diharamkan riba itu ada berapa segi. Satu, riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ganti. Sebab orang yang menjual 1 dirham dengan 2 dirham, baik kontan ataupun dengan utang atau punya masa, atau diakhirkan pembayarannya, maka telah terjadi satu tambahan 1 dirham yang tanpa ganti. Justru itu hukumnya haram, dilarang. Karena akad perjanjian, riba itu menjadikan manusia segan menyibukkan diri dalam perdagangan. Sebab pemilik dirham bila mana tetap melakukan akad riba, maka menjadi ringanlah memperoleh hasil tanpa bersusah payah. Lagi sulit, sehingga menjadi putusnya manfaat perdagangan bagi manusia dan ganti pula usaha mencari keuntungannya. Ketiga, bahwasanya riba menjadi sebab putusnya perbuatan baik antara manusia dan segi utang piutang. Setelah diharamkan riba, maka menjadi baiklah jiwa manusia dengan meminjamkan dirham atau uang kepada siapa yang mengajarkannya dan minta pengembaliannya dan sama seperti semula, karena dengan harapan pahala dari Allah Ta'ala. Itulah
yang sebaik-baiknya. Keempat, sesungguhnya diharamkan riba itu sudah nas ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis, dan tidak seharusnya hikmah semua syariat itu diketahui oleh orang. Maka wajib dengan pasti diharamkan riba meskipun kita tidak tahu segi hikmahnya disyariatkannya tersebut. Ini pun menjelaskan juga bahwa nas ketentuan itu menghapuskan kias, karena yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu menjadi dalil terhapusnya kias mereka atau pendapat para ulama dalam kitab Hayatul Qulub. Dan Ubadah bin Smith radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la tabi'u dhahaba bidhahab wal waraqi wal albura bil bur wala sa'ir bisa'ir wala tamru bitamri wala milka bil milki ila sawa'an bisawa'in aina bi'ainin yada biyadi walakin bi adhaba bil waraqi bidhahab wal baru bisa'ir wa tamru bil milki yada biyadi kaifa situm ittafaqi. Janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas, kertas dengan kertas atau uang kertas, gandum dengan gandum, gandum kasar dengan gandum kasar, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, kecuali sama-sama timbangan ukuran atau banyaknya, dengan sama-sama mengetahui dan serah terima sekali waktu. Akan tetapi jualah emas dengan uang kertas dengan emas, gandum dengan gandum kasar, tamar dengan garam dalam satu waktu sekedar tentang kelebihan. Zaman dulu kan barter itu boleh kalau sama-sama setuju. Karena kelebihan itu bukan riba, sebab persamaan jenisnya sudah tidak ada. Maka jagalah, hati-hatilah, jangan lengah. Dan nas yang sudah menetapkan haramnya riba, maka sesungguhnya ukuran kati adalah kati selamanya. Untuk semisal gandum kasar dan tamar, dan ketetapan haramnya bila berdasarkan timbangan, maka ada timbangan saya untuk selamanya, semisalnya untuk emas dan perak, walaupun hal itu menyalahi kebiasaan yang berlaku. Karena nas adalah suatu ketetapan dan lebih kuat daripada hukum kebiasaan, sedang yang lebih kuat tidak boleh ditinggalkan dengan sebab yang lebih lemah. Adapun sesuatu yang tidak disebutkan dalam nas, maka di bawah hukum dihukumi menurut kebiasaan, seperti selain 6 yang telah disebutkan, yaitu sabda Nabi SAW, la tabi'u dhahab bidhahab ila akhiri. Janganlah kamu sekalian menjual emas dengan emas dan seterusnya. Maka alasan-alasan hukum syar'i untuk menghindarkan riba kalau dihukumi jaiz oleh sementara fuqaha, para ahli fikih, kecuali sesungguhnya dihukumi makruh juga oleh sebagian mereka, dan itulah adalah yang lebih kuat. Gambaran demikian, seseorang mau berhutang 10 dirham kepada orang lain dengan mengembalikan 10 dirham setengah dalam sebulan. Misalnya seseorang menjual kain seharga 10 dirham dengan harga 10 dirham pula kepada orang lain, maka dia menyerahkan kain dan menerima uang dari orang lain tadi sebanyak 10 dirham. Di kalangan majelis itu orang tadi berkata, saya akan menjual kain ini dengan harga 10 dirham setengah. Maka dibeli oleh orang yang mau pinjam itu dengan harga tersebut untuk jangka waktu tertentu, hukumnya riba. Di dalam gambaran ini terhapus
tidak dihukumi riba. Namun tentunya lebih utama adalah tidak melakukan alasan seperti ini, karena bertakwa itu lebih baik daripada berfatwa. Jangan banyak fatwa tapi tidak takwa. Boleh, pokoknya punjulnya itu tidak banyak. Ya paling tidak punjulnya unta itu tidak banyak-banyak. Maka demikianlah keutamaan orang yang takwa tadi. Tidak boleh untuk makan riba yang sekarang sudah semerbaknya harta riba itu tanda-tanda kiamat. Semerbaknya anak-anak durhaka kepada orang tua itu tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya minuman dijual bebas, Omar, itu tanda-tandanya. Kemudian penyanyi-penyanyi, artis-artis yang diagung-agungkan, bukan orang alim yang diagung-agungkan, bukan ulama-ulama yang diagungkan, artis-artis semua yang lebih menonjol daripada orang-orang yang takwa. Itu tanda-tanda kiamat. Nah, kemudian pasar-pasar sepi, tanda-tanda kiamat. Nanti hujan banyak deras, tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujannya deras banyak air, tapi tumbuh-tumbuhan enggak hidup. Bagaimana hidup banjir? Itu tanda. Kenapa ada air enggak tumbuh? Ternyata banjir. Itu sudah tanda-tanda banyak. Kemudian budak-budak wanita akan menjadi pemimpin. Dan membantu wanita hamil dari tuan juragannya. Itu sudah banyak akhir zaman. Maka itulah kata-kata hari kiamat ini, beruntunglah orang-orang yang banyak taubat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama tadi masalah riba. Nah, cepat-cepat diselesaikan, mending jual rumah, mending gak punya rumah, asal tidak riba. Begitu. Jadi karena itu masalah besar nanti di akhirat. Wudunya pakai air kencing kalau sholat. Nah, wudunya cara mana itu? Sholatnya itu jadi gak diterima. Semua pakaiannya cara mana? Makanannya cara mana? Jadi itu yang dikhawatirkan di akhir zaman. Orang gak mengerti sehingga terus menerus dia melakukan seperti itu, maka timbullah yang akhir hayat menjadi su'ul khotimah. Yang mudah-mudahan nasihat ini sedikit, yang penting waspada, ya. Walaupun katanya ini 0% bunganya, ini dapat bunga 10%, dapat keuntungan apapun bentuknya, kita tidak melakukan dan tidak melaksanakan. Mending hindari segala sesuatu yang sifatnya menambahkan daripada harta dengan harta riba, haram hukumnya. Al-halal bayyin, al-haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Mudah-mudahan nasihat sedikit ini bisa manfaat nanti sampai pada anak turun kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli